Organisasi SCP bertanggung jawab untuk menahan beberapa kekuatan paling berbahaya di dunia. Tanpa mereka, kita semua akan berada di bawah kekuasaan Dr. Wabah berjalan melintasi dunia dan membunuh dengan satu sentuhan. Siapapun bisa ditangkap oleh SCP-106 dan diseret ke kematian yang menyakitkan di sarang dimensi sakunya. Tidak akan ada yang menghentikan SCP-682 dari melahap semua makhluk hidup yang terlihat, dan tidak ada yang menahan Raja Scarlet yang ditakuti untuk masuk ke dunia kita dan menghancurkan kehidupan seperti yang kita tahu. Kita berutang banyak kepada mereka pasti, dan mereka patut mendapatkan setidaknya kartu ucapan terima kasih dan bingkisan yang dapat dimakan. Tapi mengatasi anomali dunia membutuhkan biaya yang cukup mahal. Mereka pada dasarnya berperang melawan sejumlah besar entitas akhir dunia, dan ketika kamu berperang pasti ada korban. Bagi sebagian orang dan makhluk di luar sana, monster yang paling menakutkan bukanlah 096 yang mencoba menelan mereka semua, karena melihat wajahnya atau 173 hanya menunggu mereka membalikkan punggungnya agar bisa mematahkan leher mereka. Untuk orang-orang malang yang menemukan diri mereka di tempat yang salah pada waktu yang salah, monster paling menakutkan di dunia adalah organisasi SCP itu sendiri. Satu dekade yang lalu, organisasi SCP berusaha untuk menangkap kembali SCP-682 yang telah meloloskan diri dan menerobos wilayah selatan Kongo. Tidak dapat menahan monster itu dengan cara lain dan putus asa untuk menghentikannya membunuh warga sipil lagi, organisasi memutuskan untuk menerapkan beberapa tindakan yang agak ekstrim. Mereka mengerahkan berbagai bahan kimia dan gas beracun dalam upaya untuk memperlambat makhluk itu, tapi itu tidak berpengaruh. Saat reptil besar itu berjalan menuju sungai terdekat dengan desa berpenduduk padat menunggu, di sisi lain, organisasi membuat keputusan untuk bertindak. Mereka melancarkan serangan udara, mengerahkan beberapa pesawat untuk menjatuhkan bahan peledak di daerah sekitar sungai. Mereka menghancurkan sebagian besar tepi sungai, tapi dampak lingkungan dianggap sebagai kejahatan yang perlu. Ketika asap akhirnya menghilang dan auman binatang yang memekakkan telinga telah mereda, mereka menghentikan pengeboman mereka dan mengirim operator organisasi ke tempat kejadian. Di sana mereka menemukan tulang-tulang SCP-682 yang dengan cepat ditahan sebelum makhluk itu mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Misi tersebut dianggap berhasil dan mereka siap untuk menarik semua staf mereka dan kembali ke lokasi organisasi terdekat. Ketika seorang petugas melihat sesuatu yang mengambang di sungai terdekat, itu tampak seperti selompok mayat manusia terkelungkup di air. Tubuh mereka terbakar parah. Khawatir bahwa warga sipil dari desa terdekat telah secara tidak sengaja ada waktu pengeboman, tim petugas dikirim untuk menyelidiki sungai lebih dekat. Apa yang mereka temukan bukanlah selompok manusia mati, tapi sesuatu yang lain sama sekali. Ada di sepanjang tepi sungai dan mengambang di air sekitar 212 spesimen spesies humanoid yang sebelumnya tidak diketahui. Mayat-mayat itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 3-5 orang, tampaknya berasal dari unit keluarga atau kelompok sosial yang sama. Banyak dari mereka membeku dalam posisi ketakutan atau upaya untuk membela diri, dengan beberapa anggota pengamat membandingkan mereka dengan korban letusan Pompei, terjebak di saat-saat ketakutan terakhir mereka. Apa yang tampak seperti orang tua dan anak-anak berpegangan satu sama lain, beberapa menutupi wajah mereka, yang lain berbaring dalam posisi meringkuk. Tampaknya mereka tahu sesuatu akan datang untuk membunuh mereka, tapi mereka tidak punya waktu atau pemahaman yang diperlukan untuk menghindarinya. Beberapa mayat dikeluarkan dari sungai untuk diautopsi dan pemeriksaan untuk memahami lebih banyak tentang spesies baru yang mungkin sudah punah ini. Mereka adalah organisme humanoid dengan genus dan spesies yang tidak dapat ditentukan. Mereka menyerupai manusia jangkung dan kurus tanpa rambut tubuh sama sekali dan anggota badan yang memanjang. Aspek yang paling tidak biasa dari makhluk itu ada di mulut mereka. Gigi mereka bergerigi dan tajam menyerupai gigi buaya. Terlepas dari gigi yang mengerikan ini, otopsi mengungkapkan bahwa tidak ada daging manusia yang ada di perut makhluk itu. Sebaliknya, itu berpola makan pada ikan, ternak, dan apapun yang bisa mereka makan dengan damai. Setiap mayat terakhir dikeluarkan dari daerah itu dan dibakar untuk mencegah warga sipil datang dan bertanya. Tepat ketika anggota akhirnya berkemas dan bersiap-siap untuk meninggalkan sungai untuk selamanya, mereka mendengar sesuatu. Itu adalah suara sedih, sesuatu antara seorang pria yang berteriak dan seekor binatang buas yang menjerit kesakitan. Sesuatu di dekatnya masih sangat hidup dan itu menjerit. Petugas mengikuti suara itu dan melihat satu spesimen manusia buaya yang masih hidup tergeletak di sepanjang tepi sungai. Dia memegangi wajahnya dengan tangannya meringkuk menjadi bola di dekat air dan dia meraung kesakitan. Tidak ada luka yang terlihat di tubuh makhluk itu, tapi jelas itu sangat tertekan. Seorang petugas berusaha mendekati makhluk itu, berteriak bahwa dia tidak bermaksud jahat dan ingin mendapatkan perhatian medis. Itu menatap petugas dengan mata lebar dan tangisannya menjadi sunyi. Petugas itu mengambil senjatanya, takut makhluk itu tiba-tiba menyerangnya, tapi itu malah lari ke sungai. Itu melompat ke air, terjun ke bawah permukaan dan mulai meronta-ronta. Setelah beberapa saat melihatnya berjuang, petugas itu menyadari apa yang terjadi. Makhluk itu berusaha menenggelamkan dirinya sendiri. Dia mengabaikan protokol sepenuhnya pada saat itu, menyelam ke dalam air dan menarik makhluk yang berjuang itu kembali ke pinggir. Itu batuk air selama beberapa menit sambil mencoba merangkak kembali ke dalam air. Ketika makhluk itu akhirnya tenang, itu dibawa ke penahanan tanpa perlawanan lebih lanjut. Tampaknya itu adalah anggota terakhir dari spesies hibrida manusia buaya aneh yang hidup di sungai itu, dan itu disebut SCP-6415.
Sejak dibawa ke penahanan, perilaku SCP-6415 secara umum sangat konsisten. Beberapa SCP terus-menerus berusaha melarikan diri dari penahanan mereka atau membunuh rentetan anggota tingkat D yang tak ada habisnya. Tapi 6415 bukanlah salah satu dari anomali itu. Itu tidak agresif meskipun sifatnya seperti buaya, dan itu puas memakan makanan yang disediakan organisasi. Itu diberi makan daging mentah, kebanyakan daging sapi dan kambing yang disediakan segar setiap hari. Organisasi penasaran untuk melihat apakah makhluk itu dapat didorong untuk menjadi agresif jika keadaannya dibuat sedikit kurang nyaman. Mereka tidak memberinya makanan selama beberapa hari, tapi tampaknya itu tidak memperhatikan atau bahkan tidak terlalu peduli selain sesekali melihat ke pintu untuk melihat apakah makanan baru telah datang. Mereka mencoba pengurangan tidur, membunyikan suara sirena yang keras melalui pengeras suara di ruang penahanan setiap kali makhluk itu diamati berbaring atau menutup matanya. Itu menjadi lesu dan tampak kelelahan, tapi juga tidak bertindak kasar dalam hal ini. Setelah pengujian ini, jadwal makan dan tidurnya yang biasa dilanjutkan. Sebagian besar semua yang dilakukan SCP-6415 hanyalah makan dan tidur, tapi ada satu pengecualian penting. Pada interval acak, SCP-6415 akan mulai menangis, terseduh-seduh dan tampak dalam keadaan sangat tertekan. Tangisannya sangat keras sehingga dapat terdengar dari beberapa lorong yang jauh dan telah menyebabkan kerusakan pendengaran pada anggota di dalam ruangan dengannya. Tidak ada cara untuk menghentikan makhluk itu menangis begitu dia mulai, meskipun menyediakannya dengan secangkir teh panas, selimut lembut atau pelukan dari tingkat D yang sangat berani dan bersemangat telah membuatnya menangis sedikit lebih pelan. Setelah selesai menangis, setelah beberapa jam menangis tanpa henti, itu akan berbaring di tanah dan tidak menangis lagi selama berminggu-minggu. Untuk sementara waktu, SCP-6415 dianggap kurang kecerdasan manusia dan prosedur penahanannya diubah untuk mencerminkan hal ini. Itu ditahan di ruang penahanan humanoid standar di sayap penahanan ringan lokasi 619 dengan dinding kedap suara. Karena tidak menunjukkan perilaku mengancam, dianggap tidak perlu menempatkan penjaga di luar ruangan 6415. Namun setelah insiden 6415-01, pemahaman organisasi tentang makhluk itu berubah secara dramatis. Insiden itu terjadi ketika beberapa anggota tingkat D dikirim ke ruang penahanan 6415 untuk memberinya makan, dan mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Di dinding ruangan, entitas telah menggores pesan dengan kukunya. Ujung jarinya berlumuran darah dan robek. Tangannya terlihat terluka karena usaha yang sangat keras. Itu tidak peduli anggota yang memasuki ruangan, sebaliknya itu hanya duduk di lantai menatap garapannya di dinding, menggendong tangannya yang terluka dan menangis. Baunya bergetar dengan kekuatan isak tangisnya dan air matanya jatuh ke tanah menggenang di sekitarnya. Anggota tingkat D kemudian tidak dapat melaporkan apa yang telah mereka lihat tanpa mulai menangis, tapi akhirnya cukup tenang untuk melaporkan apa yang telah ditulis makhluk itu. Tolong bawa mereka kembali. Itu adalah permohonan putus asa bagi organisasi untuk menyatukan kembali dengan keluarga yang hilang. Mereka sebelumnya mengira makhluk itu sebagai hewan sederhana, tidak mampu memahami realitasnya sendiri atau berkomunikasi melalui bahasa yang jelas. Ini membuktikan bahwa makhluk itu sangat memahami apa yang terjadi padanya dan merasa sepenuhnya kehilangan orang yang dicintai. Seorang petugas tingkat D melihat secari kertas, kemungkinan selembar kertas daging dari salah satu makanan makhluk itu sebelumnya dengan gambar di atasnya. Itu adalah sketsa kasar tapi subjeknya mudah dikenali. Itu adalah Sungai Kongo Selatan, tempat 6415 pertama kali ditemukan, dengan 3 makhluk bermain di air. Yang terbesar menyerupai SCP-6415 dan itu berenang bersama spesies dewasa yang sedikit lebih kecil dan makhluk yang jauh lebih kecil yang tampak seperti remaja dari spesies yang sama. Petunjuk konteks menunjukkan bahwa ini adalah gambar keluarga SCP-6415, pasangannya dan anak mereka. Pada awalnya, para peneliti organisasi tidak yakin siapa sebenarnya yang dimaksud makhluk itu dalam pesan awalnya. Tapi gambar ini membuatnya sangat jelas. Itu ingin keluarganya kembali. Tidak pasti apakah makhluk itu sadar atau tidak bahwa keluarganya sudah mati, tapi jelas merasakan ketidakhadiran mereka sama saja dan percaya bahwa organisasi mungkin memiliki kekuatan untuk mengakhiri penderitaannya. Anggota organisasi yang mengetahui rincian insiden menjadi tidak dapat dihibur, jatuh ke dalam depresi berat yang disebabkan oleh rasa malu dan tanggung jawab. Ketika sesi konseling terbukti tidak efektif, staf yang terpengaruh secara emosional diberi amnestik untuk menghapus ingatan mereka tentang insiden dan 6415 secara keseluruhan. Seorang karyawan, asisten peneliti Cheryl Cruz, berusaha melepaskan makhluk itu dari kurungannya, bersikeras bahwa itu pantas berkeliaran bebas. Namun ketika dia membuka pintu fasilitas penahanannya, makhluk itu tidak bergerak untuk pergi. Itu hanya menatapnya, air mata di matanya, seolah-olah tahu bahwa tidak ada tempat lain untuk pergi. Asisten peneliti Cruz diberi amnestik yang kuat dan dibebaskan dari posisinya di organisasi. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Untuk mencegah perilaku sembrono dari staf simpatik, pesan yang tergores di dinding dicat dan sketsa yang diambil dari ruangannya dihancurkan. Tapi bahkan jika ingatan dan bukti rasa sakit makhluk itu hilang, siapapun yang berjalan di dekat ruangannya masih bisa mendengarnya menangis. Tidak pasti seperti apa prosedur penahanan untuk SCP-6415 nantinya.
Ini bukan sekedar binatang dan mengerti bahasa dengan jelas meskipun tampaknya tidak mampu berbicara. Jika bisa berbicara, apapun yang dikatakannya pasti akan memilukan. Untuk saat ini, entitas tetap berada di selnya sebagai pengingat suram dari rasa bersalah yang membebani hati nurani organisasi. Tidak peduli apa yang mereka lakukan dengan 6415, mereka tidak dapat mengambil kembali apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak bisa mengangkat beban kesedihan makhluk itu atau membawa kembali keluarganya yang hilang. Ini adalah satu-satunya yang selamat, duduk di sel organisasi menangis karena patah hati dan memohon organisasi untuk satu hal yang tidak akan pernah bisa dilakukannya, bahwa mereka kembali. Sekarang tonton SCP-1762 Kemana Para Naga Pergi dan SCP-348 Hadiah dari Ayah untuk SCP yang lebih menyayat hati.